di daerah Tokrotulung sana. BUMDesnya luar biasa. Bahkan setiap warganya itu punya andil, punya saham di BUMDes itu. Nah, ini dalam hal pemerataan. Nah, selanjutnya di mana? Pembangunan non fisik. Ini yang sangat perlu perhatikan. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana supaya pembangunan fisik non fisik katanya dengan pembentukan karakter juga penting. TPA, lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu kita perhatikan. Kita jangan terjebak dengan pembangunan fisik. Berapapun biaya, berapapun anggaran desa untuk pembangunan fisik tidak akan cukup. Karena namanya pembangunan akan maju. Nah, tapi juga kita nggak lepas untuk pembangunan SDM kita ini. Kita tahu SDM kita ini untuk 10 tahun yang akan datang mau dibawa kemana? Tentunya kita harus mengalokasikan juga untuk pembangunan non fisik. IPM kita, indeks pembangunan manusia, yang sekarang diturunkan, mulai dari kesehatan, pendidikan, layak hidup itu menjadi perhatian kita. Itu hak hidup manusia. Ditentukan dalam pepatah Jawa, waras, utuh. Kalau ini aja nanti cukup, masyarakatnya waras, artinya ya tercukupi untuk makan, waras, kesehatannya juga terpenuhi, utuh, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Insya Allah lah nanti warga kita akan maju. Sekali lagi untuk memeratakan pembangunan, kita tingkatkan kualitas musreng bagus sehingga nanti terjadi kondusif. Karena kuncinya di sana pembangunan itu. Di awal itu ya, dari musreng bagus nanti naik ke musreng kelurahan, naik lagi ke atas musreng kecamatan, naik lagi ke atas provinsi. Nah, hanya saja nanti pengawalan hasil musreng itu yang perlu kita jaga. Kalau nanti pengawalannya misalnya di tingkat kecamatan kita nggak serius, artinya tidak punya keberanian, ya nanti kita akan disisih-sisihkan dengan kelurahan yang lain. Maka ini penting pengawalan proposal. Bayangnya sampaikan begitu luar biasa. Proposal harus dikawal betul, apalagi terkait dengan musreng. Kalau musreng itu hasilnya dari bawah sudah bagus, tapi kalau nggak dikawal, ya Pak Penawawan, nanti di sana di argumentasinya sudah kalah dengan yang lain, karena sama-sama dia ngotot bagaimana kita mendapatkan pembangunan yang maksimal. Itulah. Jadi kuncinya tidak hanya pembangunan fisik saja yang kita sampaikan, tapi juga pembangunan yang non fisik. Kita jangan terjebak pada pembangunan yang fisik. Pembangunan fisik lagi, ono kelihatan tidak akan selesai, terus akan. Tapi kalau yang namanya pembangunan non fisik, kegiatan karakter, ini justru nanti yang kita harapkan demikian. Jadi strateginya tadi optimalkan musreng bagus dan dikawal sampai atas. Kalau perlu diwangi padu nanti di kecamatan itu supaya kita mendapatkan porsi yang banyak. Kalau nggak dikawal, ya Allah alam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk menambah semangat kita berikan aplaus dulu. Demikianlah sesi kedua, di mana sesi kedua adalah sesi pendalaman materi. Untuk sesi yang selanjutnya, sesi ketiga yaitu diskusi ataupun tanya jawab akan dipandu oleh Bapak Pulau, Bu Arhadi. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, peserta diskusi ataupun dialog pada kesempatan siang hari ini. Langsung kita lanjutkan ya, untuk sesi yang ketiga. Tadi sudah disampaikan bahwa lokasi waktunya 30 menit. Ibu dan Bapak sekalian, baik dari tokoh masyarakat yang hadir, dari pendukung calon nomor urut 1, calon nomor urut 2, nanti kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Satu penanya, satu pertanyaan ditujukan kepada calon. Khusus dari pertanyaan pendukung,
sebagaimana yang tadi sudah kita lakukan, pendukung calon nomor 1 mengajukan pertanyaan ditujukan pada calon nomor 2. Sebaliknya, pendukung calon nomor 2 mengajukan pertanyaan yang ditujukan pada calon nomor 1. Kemudian untuk dari tokoh masyarakat bisa mengajukan pertanyaan, satu penanya satu pertanyaan yang ditujukan pada satu atau dua calon sekaligus. Ya. Oleh karena itu saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, diberi waktu 1 menit. Kemudian nanti untuk menjawabnya supaya lebih efektif, efisien, kita beri waktu 5 menit saja ya, untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya persilakan yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Dengan cara menyebutkan nama dan ditujukan, otomatis ditujukan pada calon. Karena pendukung nomor 1 maka ditujukan pada calon nomor 2. Silakan, waktunya 1 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hori. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Haji Triyono. Karena waktunya 1 menit, ini saya persingkat terkait dengan transparansi. Mungkin yang dimaksud dengan transparansi ini anggaran, Pak ya. Begini, pertanyaan saya, apakah Bapak selama ini pernah menemukan satu saja di pemerintahan Bung Martani anggaran yang kurang transparan atau tidak transparan, bahkan bocor? Sebab begini, yang namanya anggaran itu dipertanggungjawabkan di akhir tahun dengan yang namanya laporan pertanggungjawaban neraca anggaran dan neraca pendapatan. Di samping itu, di sini kan juga ada BPK, Pak. Kalau pejabat pemerintah kelurahan ini akan main-main, tentunya BPK tidak akan tinggal diam. Apalagi BPK-nya sekarang ketuanya itu bukan main-main, Pak, ini bukan biaya-biaya ini, Pak. Pasti akan disikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Triyono, calon nomor 2 untuk menyampaikan tanggapannya. Waktunya 5 menit. Terima kasih sudah saya Pak Bupati, pertanyaan yang bagus. Kalau ditanya saya pernah dengar kebocoran, saya nggak pernah mendengar kebocoran karena saya bukan pengawas ya. Seandainya ada rumor, itu adalah rumor yang belum tentu benar salah. Kata Pak Bupati, itu hanya rumor, belum benar salah. Saya yakin betul bagus, transparan mungkin juga. Yang pengertian transparan itu adalah keterbukaan tidak hanya masalah keuangan, Mas Bupati, tapi dalam masalah kebijakan. Gimana kebijakan itu supaya nanti diketahui masyarakat, ini namanya transparan. Tapi kita terjebak transparan itu masalah keuangan terus. Ya inilah yang kadang-kadang kita sering menimbulkan sesuatu permasalahan itu. Ya jadi transparan itu tidak hanya masalah keuangan, tapi kebijakan pun juga demikian. Contoh ini saya nggak menyebut oknum ya. Saya ini adalah ketua kebudayaan di Martani. Ya, tentunya karena saya juga punya SK yang ditantang sendiri oleh pejabat. Tentunya kalau ada sesuatu pun, apa itu kegiatan apa, tentunya mekanismenya paling enggak diberitahu. Masa ketua kebudayaan di Martani kok nggak ngerti kegiatannya? Nah ini saya tidak menyebutkan oknum ya, ini catatan. Tapi ini saya lakukan, saya merasakan sendiri. Nah ini sekali lagi mohon maaf sekali lagi pada mari kita keterbukaan transparansi kebijakan ini juga harus diperhatikan. Kalau ditanya masalah bocor uang, saya nggak pernah dengar, kan saya bukan BPK. Kalau ada rumor di masyarakat, tentunya itu hanya rumor, benar salahnya masih belum dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang